ini pastinya akan rame ya. Nah, memang ini belum setahun di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetapi dukungan untuk Pilpres 2029 kepada Pak Prabowo Subianto itu terus mengalir. Semua bahkan mendukung Pak Prabowo, mulai dari PSI, Golkar, PAN, Demokrat, dan masih banyak lagi. Semua berbondong-bondong mendukung Pak Prabowo Subianto untuk maju Pilpres 2029. Padahal kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi pada saat lalu ya, itu bahkan syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu syaratnya 0%. Artinya semua partai politik itu bisa mencalonkan kandidat kader-kader terbaiknya untuk maju pada Pilpres 2029 mendatang. Nah, menurut saya ini juga terlalu dini ya untuk ngomongin terkait pencalonan Pilpres 2029 karena usia pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran itu masih seumur jagung ya, masih seumur jagung. Menurut saya terlalu dini dan ya kita kembali lagi, perpolitikan itu sangat dinamis sekali, sangat dinamis. Apalagi dari sikap partai-partai politik tersebut hanya mendukung Pak Prabowo. Bahkan di situ tidak ada Gibran. Wah, apakah besok itu akan saling menyodorkan, misalkan partai-partai itu menyodorkan calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sini itu sudah terlihat. Bahkan Silverster sebut 2 menteri dari Partai Biru genit mau jadi cawapres. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Partai Biru kan dari PAN atau Demokrat, AHY atau Zulhas. Kalau kita lihat pada saat lalu memang dari pemberitaan this way, bahkan PAN beri sinyal dukung Prabowo tanpa Gibran di Pilpres 2029. Zulhas kalau wapres kita bicarakan. Nah, apakah memang PAN akan menyodorkan setidaknya wakil presiden untuk Pak Prabowo Subianto maju pada Pilpres 2029? Belum tentu juga. Pastinya juga perang menjadi wakil presiden pada Pilpres 2029 pastinya akan sangat wow sekali karena partai-partai semua mendukung pencalonan untuk kedua periodenya yaitu Pak Prabowo pada 2029. Bahkan semua partai mendukung Pak Prabowo untuk maju Pilpres. Nah, tetapi tidak dengan Gibran. Nah, ini juga bertanda apakah semua partai-partai politik ini akan menyodorkan calon wakil presiden masing-masing ya. Kita lihat saja ya. Kalau kita lihat di sini gelagatnya sudah mulai jelas ya, PAN ya. Bahkan masih jauh ya Pilpres 2029, tetapi PAN itu memberikan sinyal setidaknya untuk memilih wakil presiden dari kadernya. Kurang lebih seperti itu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli memberi sinyal partainya akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang. Tidak adanya nama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sebagai wakil presiden. Zulhas menyampaikan untuk wapres ia mengaku akan mempersiapkan untuk maju di Pilpres 2029. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting Pak, partai ya saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silahkan. Kalau wapres kita bicara lagi. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan, kata Zulhas di DPP PAN Jakarta pada 20 April. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Padahal banyak permasalahan-permasalahan di negeri ini ya. Permasalahan mulai korupsi, mulai ormas. Wah, masih banyak lagi lah. Belum lagi ada isu pemaksulan, ijazah yang sangat menguras energi masyarakat Indonesia ya. Tetapi sudah ngomongin terkait Pilpres 2029. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan sikapan di Pilpres tetap dukung Pak Prabowo Subianto. Saya juga penasaran sih apa kata Silverster ya dari Tribun News. Setelah 6 bulan menjabat, 2 menteri Presiden Prabowo Subianto disebut genit ingin menjadi calon wakil presiden. Hal itu dikatakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed Silverster Matutina. Silverster menyebut 2 menteri itu berasal dari Partai Biru. Ada 2 menteri di kabinet Pak Prabowo dari Partai Biru yang belum apa-apa, baru 6 bulan diberikan kuasa untuk jadi menteri, sudah mulai genit, sudah menyatakan ingin menjadi cawapres. Mas Gibran tidak melakukan itu dan Mas Gibran tidak akan melampaui Pak Prabowo atau ingin menjadi seorang presiden melampaui Pak Prabowo, ungkapnya dalam program Talkshow Overview Tribun News dengan tema usulan copot Gibran pada 30 April. Saat dikonfirmasi siapa menteri atau dari partai mana menteri itu berasal, Silverster tidak berkenan menjawab. Ada 2 menteri biru, jadi sudah mulai genit kemana-mana. Maksud saya ya mbok bekerjalah buat rakyat gitu loh, penuhi janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Ya memang seperti itulah. Tetapi kan memang hak prerogatif dari Pak Prabowo misalkan ya ingin memilih
siapa, memilih Gibran kah, memilih AHY kah, karena AHY juga menjadi sangat berpotensi sekali, apalagi AHY juga sebagai ketua umum Partai Demokrat, dan bahkan AHY juga masih muda, sangat layak untuk menjadi pemimpin, dan bahkan pada saat lalu juga mendapatkan gelar doktor. Menurut saya juga sangat wajar sekali ya kalau misalkan Pak Prabowo ingin memilih AHY misalkan. Jadi sangat wajar, dan itu juga hak dari Pak Prabowo sendiri lah. Ya tapi ini memang masih dini sekali untuk ngomongin Pilpres 2029 ya. Nah, bahkan tidak hanya PAN, Demokrat saja. Kalau kita lihat dari sini, Golkar bahkan juga mendukung Prabowo Capres 2029. Tetapi tidak ada Gibran di sini. Wah, apakah memang Golkar ini akan menyodorkan cawapresnya pada Pilpres 2029? Ya, kita tidak tahu. Bahkan kalau kita lihat dari AHY misalkan, putuskan Demokrat dukung Prabowo lagi di Pilpres 2029. Bahkan juga tidak menyebut nama Gibran. Dan bahkan kalau kita lihat di sini, PSI nyatakan dukung Prabowo Capres 2029 usai silaturahmi di Hambalang. Nah, saya kadang-kadang jadi curiga ya, apakah terkait dukungan partai-partai politik mendukung Pak Prabowo Subianto maju pada Pilpres 2029 itu adalah sinyal reshuffle. Wah, apakah Pak Prabowo itu ingin mereshuffle, yaitu menteri-menteri, dan akhirnya partai-partai berlomba-lomba ya mendukung semuanya, mendukung Pak Prabowo maju pada Pilpres 2029? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu memang banyak terkait isu akan reshuffle. Ya, konon katanya kan Pak Prabowo berjanji ya akan dievaluasi setiap 3 dan 6 bulan, dan saat ini juga sudah 6 bulan ya, tetapi juga belum ada isu reshuffle dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu, kepala CPO itu bahkan juga mundur. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Nah, apakah akan ada lagi ya setidaknya pergantian menteri? Ya, kita lihat saja. Yang jelas kalau kita lihat dari sini memang ya sangat bikin curiga lah, karena semuanya partai-partai itu dikala Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu 0%, artinya semua partai-partai bisa mencalonkan, tetapi Partai Koalisi Indonesia Maju Plus ini mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, menurut saya juga ini sangat menguntungkan PDIP ya, sangat menguntungkan PDIP, karena PDIP sampai saat ini pun berada di oposisi, belum menentukan sikapnya lah, akan berada di koalisi atau berada di oposisi. Ya, pada saat lalu memang sih Mbak Puan Maharani menyebut mendukung penuh lah di pemerintahan Pak Prabowo, tetapi tidak memutuskan untuk berada di koalisi. Menurut saya sangat menguntungkan PDIP ya pada Pilpres 2029. Ya, semoga saja lah besok ada kader-kader terbaik ya, dan bisa saja Pak Prabowo ternyata berkoalisi dengan PDIP dan menunjuk cawapres, misalkan calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto dari PDIP. Semua bisa saja terjadi. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.